Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. R. Rofiani MPD, dosen program studi S2 PAI di STAI Sabili Bandung. Dalam rangka peningkatan kompetensi dosen pemula tahun 2026, saya akan menampilkan video pembelajaran mata kuliah yang saya ampu, yaitu Ilmu Pendidikan Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan kembali ya dalam perkuliahan Ilmu Pendidikan Islam ya. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Semuanya dalam keadaan senang. Amin. Insyaallah. Ya. Nah, sebelum mulai perkuliahan, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Kita mulai dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu akan mengabsen dulu ya kehadiran dari kalian. Ahmad Ramdhani, ada Andini Amina, ada Citra, ada Aulia. Nah, kemudian materi pada hari ini ya, kita akan belajar tentang bagaimana pendidik dalam pendidikan Islam, atau bagaimana sih pendidik itu dalam perspektif pendidikan Islam ya. Ibu akan tayangkan dulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama ya, Mahasiswa dapat memahami kompetensi pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. coba Fani baca yang kedua. Mahasiswa dapat berefleksi terhadap permasalahan yang dialami pendidik di Indonesia. Silvi baca yang ketiga. Mahasiswa dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi pendidik di Indonesia. Inilah 3 tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi karena materi yang akan kita pelajari adalah tentang pendidik, nah tentu saja yang dimaksud dengan pendidik di sini adalah pendidik yang ada di mana? Yang ada di Indonesia ya. Oke. Nah, coba kita lihat dulu bagaimana sih konsep pendidik dalam perspektif pendidikan Islam ya. Karena ini yang ingin kita ketahui bersama ya. Pendidik dalam pendidikan Islam ya adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Dalam hal apa? Dalam hal perkembangan peserta didik. Selanjutnya coba Ibu ingin minta tolong kepada kalian untuk membacakan konsep pendidik dalam Islam itu bagaimana. Siapa yang mau membacakan? Boleh angkat tangan? Yang di depan? Oke, silakan Bu Erni. Pendidik dalam Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didiknya dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi efektif, rasa, kognitif, cipta maupun psikomotorik harsa. At-Tafsir 1992. Nah, ini adalah pengertian pendidik menurut Prof. Ahmad Tamsi. Kemudian, bagaimana konsep pendidik yang lain? Dalam hal ini, konsep pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. Siapa yang mau membacakan? Coba Aulia, mulai. Ya, yang keduanya. Di dalam kelas itu guru hendaknya mampu menjaga hubungan interaksi dengan murid. Jangan begini, guru datang duduk aja. Ya, misalnya pernah nggak nemu murid guru kayak gitu? Ya, buka halaman sekian. Di SD, SMP. Ini adalah kasus yang banyak terjadi di Indonesia. Ya, pernah nggak kalian mendengar ya
seorang guru dihadapkan pada kasus di mana guru tersebut melaksanakan tugasnya, namun kemudian malah terseret dalam masalah hukum. Pernah mendengar? Iya, pernah mendengar. Ya. Nah, sebetulnya apa yang terjadi dengan masalah ini? Bagaimana seharusnya guru bersikap? Ya. Nah, nanti melalui kasus ini, Ibu akan meminta kalian untuk secara berkelompok mendiskusikan. Karena ini kasus bukanlah kasus yang asing di negara. Ini nanti kasus kalian perhatikan dulu ya, kemudian nanti kalian menjawab pertanyaan. Ya, kalau sudah selesai ditulis, silakan kalian lihat kasusnya ya. Nah, silakan kalian lihat kasusnya, baca baik-baik, kemudian dijawab 3 pertanyaan. Sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Sudah. Ada kesulitan ketika mendiskusikan permasalahan ini? Insya Allah. Insya Allah tidak ya. Oke, ini kan yang kalian diskusikan ya. Bagaimana seharusnya sikap guru ketika menghadapi murid yang melanggar peraturan. Melanggar peraturan itu kan macam-macam ya. Ada yang berat, ada yang ringan. Kalau di kasus tadi berat atau ringan? Ternyata di antara kelompok-kelompok juga kan mungkin berbeda pendapat, gitu ya. Itulah pentingnya berdiskusi. Kemudian bagaimana seharusnya sikap orang tua murid? Ini juga menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi guru di Indonesia, ya. Bagaimana solusi agar kasus tersebut tidak terjadi lagi? Harapannya ya kalian, kita semua sebagai pendidik, sebagai calon pendidik mampu merumuskan solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut. Jangan sampai terjadi lagi, gitu ya harapannya. Baik, nanti Ibu minta kalian yang siap untuk presentasi acungkan tangan. Ibu akan berikan penilaian kepada setiap kelompok ya. Nilai presentasinya, nilai diskusinya. Nilai presentasi, nilai individu, dan nilai diskusi adalah nilai kelompok ya. Baik, siapa yang bersedia untuk mempresentasikan pertama? Oke. Silakan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya teman-teman, secara spontan itu kurang tepat ya dilakukan oleh seorang pendidik karena dalam menghadapi pelanggaran yang dilakukan siswa itu seharusnya guru sebaiknya tetap bersikap tenang, sabar. Gurunya sebaiknya bersikap tadi yang tenang, tidak terpancing emosi. Boleh dengan misalnya bertarik nafas dulu gitu. Alasan dibuatnya aturan tersebut agar siswa memahami konsekuensi dari perilakunya. Menerapkan disiplin positif, hukuman fisik seperti menepuk, mencubit, ataupun bentuk kekerasan lainnya. Sebaiknya bahas tentang kepribadian guru, betul ya? Coba kualifikasi guru gitu ya. Nah, kewajiban, nah ini nih. Nih, coba lihat pengertian pendidik menurut
Ramayulis. Ramayulis itu seorang tokoh pendidik muslim juga, dan beliau menyimpulkan dari hasil risetnya bahwa persyaratan yang dimiliki seorang guru pendidikan Islam itu berakhlak mulia, berilmu tinggi, beriman, bertakwa, cakap, penuh kasih sayang, menjadi teladan, profesional, memiliki kompetensi keguruan, jujur, ikhlas, mampu, dan bertanggung jawab. Cakep. Itu ya, memang banyak ahli-ahli ilmuwan ya, kemudian tokoh pendidik yang memberikan definisi gitu ya, atau pengertian tentang pendidik. Namun pada intinya seorang pendidik itu secara sikap dia harus mampu mengendalikan diri. Kemudian tadi juga teman-teman kita mengatakan tentang disiplin positif ya. Nampaknya semuanya sudah mengetahui tentang disiplin positif ya. Jadi bagaimana mendidik kedisiplinan kepada murid, namun dengan cara-cara tanpa penghukuman, gitu bukan? Iya. Tidak langsung menjudge anak, tidak langsung mencap anak, ya. Lebih pada mendengarkan, gitu ya. Lalu tadi juga ada yang bagus sekali dari teman kita. Harus ada komunikasi antara orang tua dengan guru. Bahkan tadi yang mengatakan mediasi dong dilakukan gitu ya. Mediasi difasilitasi misalnya oleh sekolah. Jadi jangan langsung lapor ke polisi, coba dibicarakan. Nampaknya ini sebetulnya hal yang mudah dan sederhana ya. Betul tidak Aulia? Betul. Namun terkadang orang itu atau mungkin sebagian orang tua menganggap harus langsung lapor polisi begitu ya, tanpa ada cross check dulu tadi ya kepada guru ya. Kemudian tadi juga Ibu mencatat bahwa orang tua harus punya pengetahuan dulu tentang bagaimana peraturan di sekolah. Program sekolah tentang pendidikan karakternya, pendidikan akhlaknya, bagaimana sih peraturan-peraturan di sekolah terkait murid, sehingga orang tua itu mengetahui. Oh, kalau dikaitkan dengan ya, oke. Selanjutnya kesimpulan. Bagaimana kita menyimpulkan hasil diskusi kita? Menurut kalian bagaimana? Apakah seorang pendidik dalam perspektif pendidikan Islam itu harus memiliki kompetensi? Iya, harus. Bagaimana Ibu Fahmi menjelaskan kompetensi yang harus dimiliki guru PAI? Setelah tadi diskusi ya. Kalau dari hasil diskusi kita bersama ya, kesimpulannya itu kenapa kita perlu memiliki kompetensi khususnya gitu ya sebagai guru pendidikan agama Islam? Karena tadi disebutkan juga dari kompetensi spiritual ya, kita itu harus sadar kalau kita tuh mengajar itu memberikan pendidikan kepada itu bukan sekedar profesi aja, tapi ada amanah di situ, amanah dari Allah. Kalau kita tuh harus melanjutkan ilmu Islam. Kemudian untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang peserta didik. Tadi tentang pendidik, minggu depan tentang peserta didik. Ibu berikan tugas kepada kalian ya untuk membaca, mempelajari ya bahan-bahan atau materi-materi yang ada di jurnal atau di buku atau di modul boleh tentang peserta didik. Nah, oleh karena itu nampaknya pemkuliahan kita hari ini sudah selesai ya. Kita ucapkan hamdalah. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian. Semoga semuanya bisa pulang dengan selamat. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.